Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Gita Lindri Astuti, Umi Isnaini, Kurniatun Mukhlisa akan menjelaskan tentang investasi. Akuntansi aset keuangan. Aset keuangan adalah kas, investasi ekuitas, dan perusahaan lain, misalnya saham biasa atau saham preferen, atau hak kontraktual untuk menerima kas dari pihak lain, misalnya pinjaman, piutang, dan obligasi. Dasar pengukuran IFRS mengharuskan perusahaan menentukan bagaimana mengukur aset keuangan berdasarkan dua kriteria: model bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangan, dua karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Jika perusahaan memiliki model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset dalam rangka untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang memberikan tanggal tertentu untuk arus kas yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok pinjaman, maka perusahaan harus menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Investasi utang biaya perolehan diamortisasi. Investasi ditandai dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu dari pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang. Biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah pengakuan awal dari investasi dikurangi pembayaran kembali, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif, dan setelah dikurangi dengan pengurangan dan tidak tertagihnya. Contoh, Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation senilai $100.000 dengan tingkat diskonto dan bunga 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar $92.278. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10% bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Jurnalnya ada investasi utang kredit $92.978 dan kas $992.278. Nah, pada saat tanggal 1 Juli jurnalnya kas sebesar $4.000, investasi utang sebesar $604 dan pendapatan bunga sebesar $4.614. Pada tanggal 31 Desember 2011 jurnalnya piutang bunga sebesar $4.000, investasi utang sebesar $645, pendapatan bunga $465. Nah, untuk mencari jurnal tadi, ini diamortisasinya dalam obligasi 8% pada yield 10%. Lihat pada tabel. Nah, laporan posisi keuangan 31 Desember 2011 bisa dilihat ya. Ada investasi utang, ada piutang bunga, ada pendapatan bunga. Itu untuk laba ruginya. Selanjutnya, investasi utang biaya perolehan diamortisasi. Obligasi sering mengalami perubahan harga sebagai respon terhadap perubahan suku bunga. Ilustrasi, Robinson menjual investasinya pada obligasi bermaster pada tanggal 1 November 2013 sebesar 99,25% ditambah bunga yang masih harus dibayar. Amortisasi diskontonya dari 1 Juli sampai 1 November sebesar $522. Nah, jurnalnya untuk 1 November 2013 adalah investasi utang 522, ada pendapatan bunga di kredit. Keuntungannya bisa dicari dan ketemu 355,7 di buah jurnal. Kasnya di debit sebesar $102.417. Pendapatan bunga 2.667, investasi utang 96.193, keuntungan atas penjualan investasi sebesar 3.557. Investasi utang nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah di mana aset dapat ditukar antara pihak yang berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Contoh ilustrasinya masih sama seperti investasi biaya perolehan, dan jurnalnya juga sama untuk tahun 2011. Nah, perhitungan keuntungannya seperti pada tabel. Nah, diperoleh $146.3 untuk jurnalnya. Penyesuaian nilai wajar efek kredit debit, sedangkan kreditnya keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasikan laba rugi sebesar $1.463.
Lalu ada laporan posisi keuangan. Setelah itu ada investasi utang 31 Desember. Bisa dilihat di tabel tersebut. Bisa dibuat jurnal keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi, laba rugi di debit, sedangkan kreditnya ada penyesuaian nilai wajar efek sebesar 2.388. Ada laporan keuangan pada nilai wajar 31 Desember 2012, yang tadi 2011, yang sekarang 2012. Bisa dilihat untuk laporan posisi keuangan dan laba ruginya. Jurnalnya, penyesuaian nilai wajar efek di debit, keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasikan, laba rugi di kredit sebesar 925. Nah, ini perbandingan antara biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar, bisa dilihat di tabel. Lalu contoh investasi utang pada nilai wajar. Web Corporation memiliki 2 investasi utang yang dihitung pada nilai wajar. Kalian bisa melihat di tabelnya, maka jurnal penyesuaiannya keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasikan, laba rugi di debit, dan kreditnya ada penyesuaian nilai wajar efek sebesar 9.537. Baik, selanjutnya saya Umi Isnaini akan melanjutkan presentasi mengenai penjualan investasi utang. Jadi, jika perusahaan itu melakukan penjualan investasi utang, maka dia juga harus menghapus akun investasi utang. Jadi misalnya, jika dijual obligasi pada tanggal 1 Juli 2012 seharga $90.000, pada saat biaya perolehan diamortisasi sebesar $94.214, maka di sini ada kerugian penjualan obligasi, yaitu senilai selisih dari biaya perolehan diamortisasi dan harga jualnya. Jadi kerugiannya sebesar $4.214. Sehingga perusahaan itu akan melakukan pencatatan jurnal debit, yaitu kas, sebesar yang diterimanya, yaitu $90.000. Lalu debit lagi kerugian atas penjualan investasi utang sebesar selisih dari kedua harga tadi, lalu dikredit investasi utang karena di sini ada penjualan obligasi atau penjualan investasi utang sebesar $94.214. Lalu biasanya di akhir periode di situ ada penyesuaian nilai wajar efek. Di sini misalnya ada $4.537 yang disesuaikan. Di sini akan berpengaruh pada laporan laba rugi di bagian keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Akun ini berasal dari penyesuaian nilai wajar efek tadi. Jadi di sini sebesar 4.537, lalu kerugian atas penjualan investasi sebesar 4.214 berasal dari jurnal atas penjualan obligasi tadi. Selanjutnya mengenai opsi nilai wajar. Maka ketika perusahaan itu memiliki opsi atau pilihan untuk melaporkan sebagian besar aset pada nilai wajar yang diterapkan atas dasar instrumen per instrumen. Jadi biasanya ketika perusahaan memiliki opsi nilai wajar, mereka akan melakukan penjurnalan debit investasi utang, lalu kreditnya adalah keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi. Kemudian, kalau tadi membahas mengenai investasi utang, selanjutnya adalah mengenai investasi ekuitas. Jadi, investasi ekuitas itu merupakan hak kepemilikan seperti saham biasa, saham preferen, atau saham model lainnya. Nah, investasi ekuitas itu juga termasuk ke dalam hak untuk memperoleh atau melepaskan investasi atau kepemilikan itu. Untuk klasifikasinya, terdapat 3 klasifikasi. Untuk persentase kepemilikan yang kurang dari 20%, maka dia itu memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pengaruh. Lalu
Metode penilaian yang digunakan adalah metode nilai wajar. Ketika persentase kepemilikan kurang dari 50%, lebih dari 20%, maka tingkat pengaruhnya adalah signifikan, sehingga menggunakan metode ekuitas untuk metode penilaiannya. Lalu untuk persentase kepemilikan di antara 50% sampai 100%, maka tingkat pengaruhnya adalah sebagai pengendalian. Jadi metode penilaiannya menggunakan konsolidasian. Investasi ekuitas pada nilai wajar dalam pengertian akuntansi umum dan aturan pelaporan untuk investasi itu adalah untuk menilai efek pada nilai wajar dan mencatat keuntungan serta kerugian yang belum direalisasi atas laba neto. Jadi di sini ada contoh investasi ekuitas dengan pendekatan laba rugi. Contohnya adalah untuk total biaya perolehan investasi ekuitas sebesar $718.550. Sementara dari kepemilikan investasi ekuitas itu kurang dari 20%, maka penjurnalan yang dilakukan adalah debit investasi ekuitas dan kas. Ketika perusahaan menerima dividen tunai sebesar $4.200, maka jurnal yang dicatat adalah debit kas dan juga pendapatan dividen. Untuk laba neto yang diperoleh investi itu bukan merupakan dasar yang tepat untuk mengakui laba rugi. Kenapa bukan dasar yang tepat? Karena peningkatan aset neto yang dihasilkan dari operasi yang menguntungkan itu bisa dipertahankan secara permanen untuk bisnis investi. Nah, di sini lanjutannya ketika ada jurnal penyesuaian, untuk penyesuaian nilai wajar efek, maka jurnalnya itu adalah keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi di debit, lalu kreditnya adalah penyesuaian nilai wajar efek. Ketika ada transaksi penjualan saham biasa, artinya investasi ekuitas itu dijual, dan di sini dimisahkan jika yang dijual itu adalah saham biasa Burberry dengan biaya perolehan $259.700. Nah, dia menerimanya $287.220. Jadi yang akan dicatat adalah kas sebesar yang diperoleh, yaitu $287.220. Lalu investasi ekuitas sebesar yang biaya perolehan dari investasi ekuitas itu sendiri, yaitu $259.700. Nah, karena di sini ada selisih antara yang diterima dengan biaya perolehan, maka masuk ke dalam keuntungan atas penjualan investasi ekuitas. Keuntungannya sebesar selisihnya yaitu $27.520. Nah, kalau tadi adalah contoh investasi ekuitas dengan pendekatan laba rugi, untuk sekarang adalah contoh investasi ekuitas dengan pendekatan OCI atau Other Comprehensive Income. Jadi menggunakan pendekatan sebagai penghasilan komprehensif lain. Nah, untuk investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan perusahaan itu, perusahaan akan melaporkan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebagai penghasilan komprehensif lain atau Other Comprehensive Income. Jadi pencatatannya di jurnal ketika pembelian investasi ekuitas dicatat sebagai investasi ekuitas dan kas. Lalu ketika dia memperoleh dividen tunai, maka yang dicatat adalah kas dan pendapatan dividen sebesar dividen yang diterima. Jadi untuk investasi ekuitas dengan pendekatan Other Comprehensive Income, itu investor memperoleh laba saat investi mengumumkan dividen tunai. Pada tanggal 31 Desember 2011, investasi Republik pada Hawthorne memiliki nilai tercatat dan nilai wajar berikut. Nilai tercatat sebesar 20.750 dan nilai wajar sebesar 24.000.
keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar 3.250. Jurnal penyesuaiannya yaitu penyesuaian nilai wajar efek sebesar 3.250 dan keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi ekuitas sebesar 3.250. Penyajian laporan keuangan untuk investasi ekuitas pada nilai wajar yaitu pada laporan posisi keuangan investasi ekuitas sebesar 24.000 dan pada akumulasi keuntungan komprehensif lain sebesar 3.250. Kemudian pada laporan laba rugi komprehensif pendapatan dividen sebesar 450 dan keuntungan akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar 3.250. Selama 2012, akibat produk Republik melalui Hawthorne sebagai distributor tidak memenuhi target manajemen, akibatnya Republik menarik diri dari pasar ini dan pada tanggal 20 Desember 2012, Republik menjual seluruh saham biasa Hawthorne Company dan menerima hasil sebesar 22.500. Perhitungannya, hasil neto dari penjualan sebesar 22.500. Kemudian biaya perolehan saham Hawthorne sebesar 20.750 sehingga keuntungan atas penjualan saham yaitu 1.750. Kemudian jurnal untuk pencatatan penjualan pada 20 Desember 2012 yaitu kas sebesar 22.500 didebit, kemudian investasi ekuitas sebesar 20.750 dan keuntungan atas penjualan investasi ekuitas sebesar 1.750 dikredit. Oleh karena Republik tidak lagi memegang investasi ekuitas, maka dibuat jurnal untuk mengeliminasi akun penyesuaian nilai wajar efek sebagai berikut. Didebit keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum direalisasi sebesar 3.250 dan dikredit penyesuaian nilai wajar efek sebesar 3.250. Kemudian selanjutnya metode ekuitas. Perusahaan investor memiliki kepemilikan kurang dari 50% pada perusahaan investi sehingga tidak memiliki pengendalian secara hukum. Akan tetapi, investasi dengan voting saham kurang dari 50% masih dapat memberikan investor kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investi. Contoh kasusnya, Maxi Company memiliki kepemilikan 20% pada Mini Company. Untuk menerapkan metode nilai wajar dalam contoh ini diasumsikan bahwa Maxi tidak memiliki pengaruh signifikan dan mengklasifikasikan investasi sebagai yang dapat diperdagangkan. Jika contoh ini menerapkan metode ekuitas, asumsikan bahwa kepentingan 20% memungkinkan Maxi memiliki pengaruh signifikan. Di sini ada perbandingan metode nilai wajar dan metode ekuitas. Pada 2 Januari 2011, Maxi Company memiliki 48.000 saham, 20% saham biasa Mini Company dengan biaya perolehan sebesar 10% per saham. Pada nilai wajar, jurnalnya investasi ekuitas dan kas sebesar 480.000 dan pada metode ekuitas pun sama. Kemudian selama tahun 2011 Mini Company melaporkan laba neto sebesar 200.000, saham Maxi Company adalah 20% atau 40.000. Pada metode nilai wajar tidak ada jurnal, sedangkan pada metode ekuitas ada investasi ekuitas sebesar 480.000 dan pendapatan dari investasi saham sebesar 480.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2011 banyak 48.000 saham Mini Company memiliki nilai wajar atau harga pasar sebesar 12 per saham atau 576.000. Pada jurnal nilai wajar tertulis penyesuaian nilai wajar efek
sebesar 96.000 dan akibat pemilikan yang belum terrealisasi laba rugi sebesar 96.000, sedangkan pada metode ekuitas tidak ada jurnal. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2012, mini company mengumumkan dan membayarkan dividen tunai sebesar 100.000. Mini company menerima 20% atau 20.000. Di jurnal nilai wajar ada kas dan pendapatan dividen sebesar 20.000, dan di ekuitas ada kas dan investasi ekuitas sebesar 20.000. Kemudian selanjutnya selama tahun 2012 mini melaporkan kerugian neto sebesar 50.000. Saham mini company adalah 20% atau 10.000. Di nilai wajar tidak ada jurnal, sedangkan di metode ekuitas kerugian investasi sebesar 20.000 dan investasi sebesar 20.000. Pada tanggal 31 Desember 2012 banyak 48.000 saham mini company memiliki nilai wajar harga pasar sebesar 11 atau 528.000. Di metode nilai wajar, di jurnal keuntungan atau kerugian akibat pemilikan yang belum terrealisasi laba rugi sebesar 48.000 dan penyesuaian nilai wajar efek sebesar 48.000. Selanjutnya konsolidasi. Jika salah satu perusahaan mengakuisisi kepemilikan lebih dari 50% pada perusahaan lain, maka dikatakan memiliki kepentingan pengendali. Dalam hubungan tersebut, perusahaan investor disebut sebagai entitas induk dan perusahaan investasi sebagai entitas anak. Kemudian selanjutnya penurunan nilai. Contoh kasusnya pada tanggal 31 Desember 2010, Mayhew Company memiliki investasi utang pada Belovari yang dibeli pada nilai pari sebesar 200.000. Investasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10% yang akan dibayarkan pada setiap akhir tahun. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk didagih. Sayangnya Belovari mengalami kesulitan keuangan yang signifikan dan menunjukkan bahwa Belovari tidak akan mampu untuk melakukan seluruh pembayaran sesuai dengan persyaratan kontraktual. Mayhew menggunakan metode nilai sekarang untuk mengukur rugi penurunan nilai yang dipersyaratkan. Kemudian ini saldo yang ada pada Mayhew Company. Kemudian perhitungan nilai rugi penurunan nilai, yaitu dengan menggunakan perhitungan nilai investasi yang tercatat, kemudian dikurangi nilai sekarang dari 200.000 jatuh tempo 4 bulan pada 10%, kemudian nilai sekarang dari 16.000 bunga yang akan diterima setiap tahun, dan diperoleh hasil rugi penurunan nilai sebesar 12.688. Kemudian selanjutnya pengalihan antar kategori. British Sky memiliki portofolio investasi utang yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan, yaitu investasi utang yang tidak dimiliki untuk didagih tetapi dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga. Hal ini mengakibatkan British Sky mencatat investasi tersebut sebesar nilai wajar. Pada tanggal 31 Desember 2010 saldo yang terkait sebagai berikut, yaitu perhitungannya investasi utang sebesar 1.200.000, kemudian penyesuaian nilai wajar efek sebesar 125.000, sehingga nilai tercatat sebesar 1.325.000. Sebagai bagian dari perencanaan strategis yang diselesaikan dalam kuartal keempat 2010, manajemen British memutuskan untuk beralih dari strategi sebelumnya yang mensyaratkan pengelolaan investasi yang aktif ke strategi dimiliki untuk didagih pada investasi utang tersebut. British Sky membuat jurnal pada 1 Januari 2011, yaitu investasi utang 125.000 dan penyesuaian nilai wajar efek sebesar 125.000. Kemudian selanjutnya kontroversi nilai wajar. Yang pertama, pengukuran berdasarkan model bisnis. Perusahaan menilai investasi utang pada nilai wajar atau
Biaya perolehan diamortisasi tergantung pada model bisnis untuk mengelola investasi tersebut. Selanjutnya, keuntungan perdagangan investasi utang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk didagih akan dilaporkan pada biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada investasi ini tidak diakui sebagai laba rugi. Demikian pula keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan juga tidak diakui sebagai laba rugi. Selanjutnya, liabilitas yang tidak dinilai dengan nilai wajar. Banyak pihak berpandangan bahwa jika perusahaan melaporkan investasi pada nilai wajar, perusahaan juga harus melaporkan liabilitas pada nilai wajar. Dengan mengakui perubahan nilai hanya pada satu sisi dari laporan posisi keuangan, tingkat volatilitas yang tinggi dapat terjadi pada jumlah laba rugi dan ekuitas. Kemudian selanjutnya nilai wajar. Komentar akhir, IASB dan FASB percaya bahwa informasi nilai wajar untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan memberikan informasi lebih berguna dan relevan dibandingkan dengan sistem berbasis biaya. Terima kasih telah menonton video ini.